Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari biasa yang kita jalani menjadi hari yang luar biasa, yang memberikan peluang untuk merasakan berkat dan kasih-Nya, yang membuat kehidupan kita sebagai orang percaya aman dan tenang karena Ia beserta umat-Nya yang percaya. Saat ini kita mengawali aktivitas kita di pagi ini dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Bersyukur karena kami dibangunkan dengan perasaan yang sukacita untuk melanjutkan seluruh aktivitas saat ini. Namun Tuhan Yesus, sekarang sebelum melakukan semua aktivitas, kami merindukan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun agar kami dapat memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa kami. Amin. Pembacaan terambil dalam kitab Mazmur pasal 61 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu berseru kepada Allah. Dalam Mazmur ini terlihat Daud memulai seruan doanya dengan perasaan hati yang sedih. Selanjutnya menutup dengan suasana hati yang gembira. Ia juga memulai dengan doa-doa dan air mata, tetapi menutupnya dengan lagu puji-pujian. Kesetiaan dan penyerahan diri Daud sangat besar kepada Allah melalui doanya pada masa kesusahan dan kesesakan yang dialami. Dalam ayatnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, apapun yang terjadi, aku berseru kepadamu. Keinginan serta pengharapannya akan jawaban damai sejahtera. Ia memohon di dalam iman dengan tekadnya untuk dapat terus menjalankan kewajibannya kepada Allah dan tetap bergantung padanya. Di ambang batas kesepiannya, Daud meminta Allah untuk mengizinkannya berlindung padanya. Daud mengingat kembali akan tindakan-tindakan Allah di masa lampau. Terkenang akan masa penobatan dirinya sebagai seorang raja, sehingga ia meresponinya dengan nasar yang dengan setia ditepati. Ia sendiri yakin bahwa Allah yang telah menganugerahkan tanggung jawab yang besar juga akan memberinya kekuatan ekstra untuk melaksanakan tugasnya. Daud menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan kekuatan dirinya saja sehingga dapat melakukan tugasnya. Hidup di dalam perpanjangan pekerjaannya sebagai raja, tetapi juga merindukan dapat hidup di dalam perkenaan Allah dan dijaga oleh kasih, setia, dan kebenarannya. Daud memang seorang yang sungguh hidup berkenan kepadanya, kepada Allahnya.
Daud yakin bahwa Allah di dalam pemeliharaannya akan membawanya kembali ke kemahnya. Karena Allah dengan anugerahnya telah mengerjakan di dalam dia kerinduan yang begitu dalam terhadap kemah Allah, sampai ia bertekad untuk menjadikannya sebagai tempat kediamannya untuk selama-lamanya. Sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para pendengar renungan embun pagi saat ini, dalam kuasa dan janji Allah adalah sebuah gunung batu yang lebih tinggi daripada kita. Gunung batu ini adalah Kristus, dan barang siapa ada di dalam dia, tentunya pastilah ia aman. Kita tidak dapat mendaki gunung batu ini kecuali Allah yang menuntun dengan kuasa-Nya. Oleh sebab itu, dengan iman dan doa harus menyerahkan diri di bawah pengaturan ilahi agar dapat ditempatkan di dalam perlindungan ilahi-Nya juga. Pengalaman iman orang percaya merupakan suatu keuntungan untuk percaya kepada Allah. Haruslah tetap membuat kita sebagai umat-Nya dekat berelasi dengan-Nya. Hal ini yang mendorong untuk berharap bahwa kepercayaan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Hidup melayani Allah akan menjadi pekerjaan dan kegiatan yang tetap. Semua orang berharap untuk dapat mendapati Allah sebagai tempat perlindungan dan menara yang kuat haruslah melayani Allah. Orang-orang yang telah mendapati Allah sebagai tempat perlindungan mereka masih harus datang kepadanya dalam segala pergumulan dan persoalan mereka. Karena hal ini yang menjadi suatu keuntungan di mana ketika kita berdiam diri di dalam kemah Allah, bahwa pada masa kesusahan, keresahan, ketakutan, percayalah Dia akan menyembunyikan kita. Dia akan melindungi kita, menempatkan kita di dalam kemah-Nya. Di sanalah kita merasa tenang, merasa damai bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan Allah kita. Dalam kehidupan ini ada sebuah ketakutan, kecemasan yang akan selalu timbul, yang akan selalu hadir dan membuat kita salah merespon kepada Allah. Pengalaman Daud mengajarkan untuk dapat merespon dengan benar terhadap Allah, sehingga akhirnya dari segala situasi hidup kita bisa menghasilkan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang takut akan Dia, dan semuanya itu untuk menguji iman kita kepadanya. Hadapilah segala pergumulan bersama Tuhan, sehingga akhirnya kita boleh menjadikan hidup ini penuh dengan pujian kepada Tuhan sambil berseru dalam setiap waktu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini. Kami kembali merenungkan firman-Mu yang menyegarkan hati kami, menenangkan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Untuk itu Tuhan, melalui curahan Roh Kudus-Mu, mampukan kami agar dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan firman-Mu ini, yang memberikan kekuatan, yang membuat iman kami bertumbuh matang kepadamu, sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi semua orang, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan kami bekerja. Tuhan, saat ini kami akan melakukan seluruh aktivitas kami masing-masing dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, lindungi sertai kami, berikan kami kebijaksanaan dalam memakai setiap waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya,
sehingga Tuhan kami dimampukan untuk terus mengucap syukur kepadamu dan memohon pertolongan Tuhan. Dan juga berkati setiap kehidupan kami, bahkan keluarga kami, masing-masing pribadi lepas pribadi. Bahkan dalam menjalani situasi yang kami hadapi di tengah pandemi COVID ini, mari Tuhan Yesus berikan kami penghiburan, berikan kami pengharapan yang teguh bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. Ampuni setiap salah dosa yang kami perbuat yang melawan kehendak Tuhan. Dan inilah kami yang berserah memohon kepadamu. Terpujilah ya Allah, ya Tuhan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua melakukan aktivitas kita dengan sukacita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.